Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini berjumpa lagi dengan Bu Hanik, yang mana pada kesempatan ini kita akan belajar bersama untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita tentang rumahku, sekolahku, Baiti Madrasati. Ini kita ambil tema ini supaya menjadi tips bagi ayah bunda yang ada di rumah, bagaimana membuat agar putra putrinya betah belajar di rumah. Jadi program belajar di rumah yang masih diberlakukan untuk wilayah-wilayah kita, jadi belum ada pembelajaran tatap muka, menjadikan ayah bunda yang ada di rumah juga bisa melaksanakan tugas sebagai pendidik, sebagai guru. Di rumah kita ada ayah, ada bunda, dan ada anak-anak kita, sehingga anggota sekolah kita itu adalah dari seluruh anggota keluarga kita. Jadi program DDR tidak lepas dari kebijakan dari pemerintah. Dasar hukumnya ada dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, ada keputusan Gubernur DIY Nomor 121 Tahun 2020 tentang perpanjangan masa darurat COVID-19, ada untuk madrasah SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3063 Tahun 2019 tentang kalender pendidikan madrasah tahun 2019-2020, ada SK Dirjen Pendidikan Islam tahun 2020 juga, dan yang terakhir dari Kementerian Agama ada Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Sementara dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah diterbitkan dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020. Untuk melaksanakan kegiatan BDR, skenarionya memang harus disiapkan adanya pembelajaran dengan modul. Ini disiapkan oleh Bapak Ibu guru agar anak tetap belajar, agar anak tetap bisa menikmati masa belajarnya di rumah dengan modul-modul yang sudah disusun oleh Bapak Ibu guru. Namun bagi Bapak Ibu yang belum ada modul yang disusun, maka saat ini yang bisa dilaksanakan adalah belajar dengan daring. Jadi dalam jaringan menggunakan internet, menggunakan medsos, menggunakan video-video yang sudah disusun oleh Bapak Ibu guru, kemudian dikirim ke ayah bunda yang ada di rumah. Kalau tidak memungkinkan, maka teknis yang paling akhir bisa kita laksanakan adalah dengan kunjungan rumah, visiting to home, kepada putra putri Bapak Ibu guru yang menjadi tanggung jawabnya untuk dikunjungi ke rumah ayah bunda. Jadi kalau di rumah kita ada ayah, ada bunda, ada anak, bisa juga kita belajar dari anak-anak kita. Jadi tema yang dikirim oleh Bapak Ibu guru yang kita belum pernah menerima, maka kita juga ada kewajiban untuk mempelajari, belajar bersama dengan putra putri kita. Kemudian untuk materi-materi yang sifatnya aktual, barangkali ayah bunda dulu belum pernah menerima materi-materi seperti itu, sehingga kegiatan literasi ini dikuatkan dalam rumah kita masing-masing, belajar bersama. Jadi anak-anak kita yang dia adalah anak-anak ke generasi Z, untuk yang lahir sesudah tahun 2010, kemudian sebelumnya yang lahir dari 1980 sampai 2010 disebut dengan generasi milenial. Ini dilahirkan untuk juga salah satunya mengantarkan agar ayah bunda bisa menjadi
orang tua yang melek digital. Ya, jadi generasi milenial untuk orang tua digital. Jadi dengan pembelajaran jarak jauh diharapkan bisa menguatkan peran keluarga dalam pendidikan. Jadi di rumah kita sendiri lebih baik di sini, kata God Bless. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, Madrasati. Ini lagu cukup populer dan sampai sekarang juga masih menjadi lagu yang up to date juga untuk mengingatkan akan kecintaan kita kepada keluarga, kepada rumah, apalagi yang rumah kita ada di tempat yang belum ada hiruk pikuk keramaian. Kemudian belajar di rumah ini juga banyak tantangannya ayah bunda. Jadi di rumah kita, di kamar-kamar itu ada kasur, ada bantal, ada di meja makan banyak camilan, ada TV di ruang utama, ada HP tergeletak di mana-mana. Ada juga kompetensi sosial yang harus kita laksanakan, sehingga bagaimana kita bisa membuat suasana belajar di rumah ini dengan kesepakatan seluruh anggota keluarga. Jadi belajar sambil rebahan di kasur itu memang awal-awalnya nyaman, tapi sebetulnya ini bisa membuat badan pegal dan konsentrasi buyar. Dan sering terjadi belajar belum selesai sudah ketiduran. Ya, jadi di sini orang tua juga bisa memberikan keteladanan. Jadi berperan untuk menjadi guru, menjadi teman dan konsultan bagi putra putrinya. Begitu juga sebaliknya, putra putri kita pun juga bisa menjadi guru, bisa menjadi teman dan konsultan untuk ayah bundanya. Sehingga untuk hal ini membutuhkan kesiapan. Semangatnya adalah seru belajar di rumah menjadi kebiasaan baru. Jadi orang tua mempunyai kesempatan banyak untuk mengenal anak, sehingga anak-anak menjadi lebih dekat dan terbuka kepada ayah bundanya. Mengapa pendidikan itu penting? Jadi belajar dan mengajar ini adalah merupakan ibadah hablu minallah, untuk mencerdaskan bangsa, untuk membuat putra putri kita anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang menyenangkan dan membanggakan kedua orang tua. Jadi pada dasarnya pendidikan ini bukan hanya pada soal angka dalam prestasi ujian, tetapi pendidikan adalah kecakapan hidup, menumbuhkan karakter, di mana anak-anak kita nanti diharapkan menjadi anak yang bisa berperilaku hidup yang baik dan punya kepribadian karakter unggul, yang dalam pendidikan karakter ada 18 macam pendidikan karakter. Dan itu juga ada life skill yang harus kita tanamkan kepada putra putri kita, dari bagaimana mengelola waktu, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana ada kebiasaan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, bagaimana juga diajarkan tentang pertahanan diri, tentang P3K, tentang cara bergaul, tentang survival yang di lapangan sangat penting untuk dipraktikkan. Jadi selain menemani belajar, orang tua juga dituntut untuk membuat anak nyaman belajar di rumah. Sehingga langkah yang harus dilaksanakan adalah penguatan pengetahuan parenting selama pandemi COVID-19. Jadi pengasuhan anak bisa melelahkan karena kita juga harus mendampingi anak dan siap untuk menggunakan internet dalam jangka waktu tertentu. Pada anak usia dini dan usia dasar memang sebaiknya ada kesepakatan untuk berapa lama putra putri ayah bunda boleh pegang HP. Jadi misalnya disepakati bahwa kalau putra putri kita sudah bermain HP 5 menit, maka minimal dia juga harus belajar 5 menit.
ngajinya 5 menit, tahfidnya 5 menit, belajar sholatnya juga minimal sama waktunya dengan dia bermain HP, itu minimal. Kemudian juga jangan lupa untuk kita melaksanakan kegiatan bersama dalam keluarga. Menjadi kesempatan emas bagi keluarga untuk kegiatan makan bersama, ibadah bersama, masak bersama, berkebun bersama, atau kegiatan yang selama sebelum pandemi COVID ini sulit kita lakukan. Jadi namanya belajar di rumah tentu lebih banyak aktivitas yang bisa kita ajarkan, dan itu menjadi kecakapan hidup yang sejati bagi putra putri kita. Ayah bunda yang kreatif akan punya banyak cara agar putra putrinya mau bergabung dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Jadi dari kegiatan mencuci baju, mencuci piring, mencuci motor, mobil, diawali dengan main semprot air, maka anak-anak di situ akan enjoy dan senang membantu tugas-tugas kita, untuk nanti juga anak-anak kita akan tahu betapa manfaatnya kegiatan kebersamaan itu, dan kalau mereka menyaksikan rumahnya menjadi bersih dan rapi, dia pun juga akan nyaman di situ. Kemudian ayah bunda siap menjadi guru di rumah? Ya, jadi orang tua memang diharapkan juga bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga anak tidak bosan, senang dia belajar bersama ayah bundanya. E-learning yang ada di internet, yang ada di YouTube, monggo silakan untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga untuk persiapan e-learning ini pastikan bahwa koneksi internet baik, sinyal kuat, kuota atau wifi yang memadai akan memudahkan untuk tetap terhubung dengan guru. Jadi di Google Doodle itu juga menghadirkan satu semacam film 3 dimensi yang di situ bisa kita dampingkan kepada putra putri kita apabila dia sudah mulai kelihatan capek dalam belajar. Kemudian di fasilitas edukasi yang lain juga cukup banyak yang bisa kita buka untuk meningkatkan pemahaman kita bagaimana pembelajaran untuk putra putri kita, menciptakan suasana belajar senyaman mungkin. Jadi kalau memungkinkan kita bisa menyusun ruang tengah kita menjadi ruang belajar bersama, duduk berhadapan-hadapan. Kemudian tempat duduknya juga memiliki sandaran, ada busa nyaman untuk duduk. Kemudian juga posisi meja lebih tinggi dari posisi duduk. Alat-alat pendukung pembelajaran nyaman dan mudah dipakai untuk belajar, dan yang pasti jauhkan benda-benda yang membuat anak kurang fokus. Dan yang harus kita catat juga, ruangan kita memiliki pencahayaan yang cukup. Kemudian mengatasi anak-anak yang mungkin merasa bosan, males, capek, itu memang harus ada apresiasi, ada penghargaan, ada reward yang bisa kita berikan kepada putra putri kita. Jadi penghargaan pada anak ini akan meningkatkan kepercayaan diri dan menumbuhkan motivasi eksternal untuk dia lebih kuat mengembangkan diri. Dimana untuk penghargaan ini ada 2 macam, verbal dan non-verbal. Jadi verbal itu berupa tindakan spontan, berupa kata-kata, berupa pujian atas capaian prestasi anak-anak kita. Sementara non-verbal ini berupa simbol atau gerakan anggota tubuh dari ayah bunda atau dari bapak ibu guru saat melihat perilaku positif dari putra putri, dari peserta didik. Jadi misalnya seperti menunjukkan jempol, kamu hebat, tepuk tangan. Dia suka memberikan benda seperti pin bintang, kalung medali atau yang lainnya, yang itu menjadi sesuatu yang berkesan bagi putra putri kita. Ada juga penghargaan khusus, yaitu bisa diberikan apabila ini merupakan improvisasi pemberian penghargaan. Jadi kita berikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk mengerjakan hal lain, yang mana apabila berhasil mencapai sesuatu lebih dulu dibandingkan dengan teman yang lain, kemudian dilaksanakan berulang kali sampai 1 prestasi berapa skor, 2 prestasi,
berapa skor, sampai akhirnya nanti misalnya kita sepakati kalau putra putri kita bisa mengumpulkan skor 100 misalnya, di situ ada hadiah yang bisa diberikan kepada putra putri ayah bunda di rumah, sehingga anak-anak kita menjadi semangat dan senang belajar bersama ayah bunda. Jadi pemberian penghargaan memang harus bersifat edukatif, memotivasi dan memperkuat perilaku, dan mampu mendorong anak-anak kita menjadi generasi yang inisiatif dan dia semangat untuk belajar. Sebetulnya apa tujuan dari reward ini, tujuan penghargaan ini? Jadi selain meningkatkan perhatian, memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran, membangkitkan dan memelihara motivasi, mengendalikan dan mengubah tingkah laku belajar yang kontraproduktif ke arah tingkah laku produktif, mengatur dan mengembangkan peserta didik dalam belajar, mengarahkan cara berpikir tinggi dan menguatkan tingkah laku positif. Jadi harapannya kalau ada reward, ada pujian, ada sanjungan, ada apresiasi, dia merasa diakui prestasinya, merasa diakui, diumumke gitu. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu diumumke, oh aku udah rajin belajar, diberikan makanan, oh aku sudah berprestasi, diberikan sepeda misalnya. Ya, jadi itu merupakan salah satu cara agar anak semangat dalam belajar. Jadi ini beberapa tips yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sederhana bisa kita laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.